Nah, boleh diceritain Mas S3-nya mau di mana gitu. Kalau ditanya maunya di mana, please ETH Zurich terima aku. Oh sebenarnya nggak sesuai ekspektasi ya Mas ini ya? Iya, just kidding. Ya, cantik banget sih kotanya. Jadi kalau I'm so excited buat foto-foto di sana. Oh foto-fotonya Mas? Ya, aku suka foto-foto jadi sebenarnya. Karena Mas Edo juga kayaknya suka ini ya, fotografi juga ya Mas? Ya, jadi setelah dari Cula, rasa ingin explore lagi itu masih Mendalam lagi ya, Mas, ya ya? lebih mendalam lagi. Jadi kayak aku coba daftar di Jepang, di Australia, daftar di beberapa program-program lainnya. Gak keterima waktu itu, but that's fine. Tapi akhirnya di akhir S1, aku keterima di Polandia. Halo Sobat Lab, Balik lagi bareng kita di podcast Labin to Go. bareng aku Mela, dan hari ini aku ditemenin sama temen aku. Aku Arum. Nah, hari ini kita bakal kedatangan siapa nih, Rum? Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Wah, kira-kira siapa tuh? Teman-teman pasti udah penasaran banget kan? Nah, sama berlama-lama lagi nih, kita langsung saja sambut, yaitu Mas Edo. Halo Mas Edo. Halo. Nah, gimana nih kabar Mas Edo sekarang? Thank you. Aku akhir-akhir ini kabar baik. Lagi sibuk juga sebenarnya. Tapi ya lagi fokus beberapa hal. Nah, mungkin Mas Edo bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman. Siapa tahu masih belum kenal Mas Edo gitu ya. Ya, halo teman-teman. Nama aku Edo Danielian, biasa dipanggil Edo. Aku dari Biologi Departemen, angkatan 2018. Oke. Menarik nih 2018 berarti udah jauh ya ke 2024. Nah, kita kilas balik nih Mas dari Mas Edo S1, S2 atau sekarang mungkin mau S3 ya Mas ya? Ya, persiapan. Oke, jadi kita playback dulu ke S1-nya Mas Edo itu penelitian tentang apa sih Mas dan bidangnya itu ketertarikannya di lab bidang mana? apa? Lab mana? Oke, aku cerita dikit. Aku punya banyak ketertarikan sebenarnya di segala lab yang ada di biologi ITS. Jadi awalnya tuh aku eksplor di botani dulu. Jadi aku ke lab bota, aku eksplor banyak hal lah tentang bota. Habis itu switch nih ke zoo dikit. Habis itu ke eko dan akhirnya aku nyasar ke mikrobiologi. Oh, jadi mencoba semua Semuanya. lab gitu ya Mas? 4 lab dicoba semua. Paling nyaman di mana Mas dari keempat lab itu? Sejujurnya aku enjoy banget di lab ekologi sebenarnya. Jadi kayak karena banyak keluar masuk hutan ya lebih spesifiknya karena aku suka jalan-jalan. Jadi itu yang the most enjoyable one. Tapi secara riset dan sebagainya aku enjoy di biologi komputasi dan khususnya di mikrobiologi. Berarti TA-nya tugas S1-nya itu di mikrobiologi. Ya, mikrobiologi. Oke, kalau S2-nya Mas? Mikrobiologi juga. Tapi sebenarnya dua-duanya itu campuran antara mikrobiologi dengan ekologi. Jadi orang-orang nyebutnya biasanya microbial ecology gitu. Oh, Arahnya. campuran gitu ya Mas? Ya. Oke, nah ini kan kita mau ke, Mas Edo kan mau ke S3. Iya. Nah kebetulan di luar negeri nih teman-teman. Nah boleh diceritain Mas S3-nya mau di mana gitu. Kalau ditanya maunya di mana, please ETH Zurich terima aku. Oh sebenarnya nggak sesuai ekspektasi ya Mas ini ya? Iya, just kidding. Jadi sebenarnya pengennya aku di Swiss sebenarnya. Jadi aku daftar di beberapa kampus di Bern, terus di Zurich, di beberapa kampus di Zurich dan kampus-kampus lainnya di Swiss. Terus waktu itu aku sebenarnya secure LOE, tapi sifatnya yang kondisional. Jadi aku harus memenuhi syarat tertentu buat officially diterima akhirnya. Jadi di ETH Zurich sama Universitas Zurich. Tapi akhirnya aku nyasar ke University of Vienna, Austria. Itu main bagus juga ya, Vienna ya. Idaman gitu ya. Ya, cantik banget sih kotanya. Jadi kalau I'm so excited buat foto-foto di sana. Oh foto-fotonya Mas? Ya, aku suka foto-foto jadi sebenarnya. Karena Mas Edo juga kayaknya suka ini ya, fotografi juga ya Mas? Ya. Oh ya Mas, sebelum ke S3 ke Vienna ini mungkin Mas Edo di S2 atau S1 ada pengalaman buat exchange gitu mungkin Mas yang bisa dilakuin, yang mungkin pengalaman yang bisa diceritain juga buat teman-teman. Aku merasa beruntung banget bisa masuk di ITS dan sejak itu aku kayak mengalami enlightenment nyebutnya. Jadi kayak dulu pas waktu keterima di ITS aku
amazed banget sama apa-apa yang ada di ITS, termasuk kesempatan kita sebagai mahasiswa ITS. Jadi pas IPITS dulu tuh aku rasanya kayak, wah banyak sekali ya kesempatan yang buat dieksplor, kayak mulai dari UKM, kemudian kegiatan-kegiatan seperti tim-tim kayak Antasena dan sebagainya, kepanitiaan-kepanitiaan yang wah itu asik banget gitu. Jadi kayak fortunate enough dan akhirnya aku tertarik nih pengen ke luar negeri, tapi nggak pakai uangku sendiri. Nah itu awalnya tuh, jadi di maba aku coba daftar ke Singapura, gagal 2 kali excursions, tapi 2020 keterima di student exchange program di Chulalongkorn University, Thailand ya Mas ya? Thailand. Nah itu berapa lama tuh Mas? Itu 1 semester. 4 bulan, 6 bulan. Iya, 4,5 lah kira-kira. Terus Mas, untuk setelah di Chulalongkorn itu, apakah ada student exchange lain nih ke negara lain mungkin atau langsung Program lain? studi abroad yang S3 ini? Oh, ada. Jadi setelah dari Chula, rasa ingin explore lagi itu masih Mendalam lagi ya, Mas, ya jadi. lebih mendalam lagi. Jadi kayak aku coba daftar di Jepang, di Australia, daftar di beberapa program-program lainnya. Gak keterima waktu itu, but that's fine. Tapi akhirnya di akhir S1, aku keterima di Polandia waktu itu, di bawah Erasmus program, Erasmus Plus. Erasmus. Ya. Nah tuh teman-teman, jadi jangan takut buat mencoba ya. Jadi Jangan panas. gagal tuh nggak apa-apa ya sebenarnya. Dan Kita akhirnya harus coba. terus coba dan akhirnya alhamdulillah keterima ya Mas ya nanti. Ya, ini menarik sih sebenarnya. Jadi pas waktu maba itu, aku kayak nothing tulus gitu. Jadi kayak ada kesempatan ku daftar gitu. Ada kesempatan ku daftar, termasuk yang Chula itu. Jadi idealnya ya kalau misal buat exchange itu kita di semester 4 ke atas ya. Iya. Tapi waktu itu aku maba, ya udah aku Nekat dulu aja ya ya Mas nekat dulu aja, coba dulu. Ternyata lolos jadi kayak. Alhamdulillahnya. Ya. Jadi kayak ya udah teman-teman daftar aja, jangan takut ditolak. Karena kalau teman-teman daftar masih ada chance walaupun 0,01%. Tapi kalau misal teman-teman nggak daftar itu udah 100% nggak keterima gitu. Oke. Nah terus dari Polandia tuh ada lagi kan Mas atau cukup sampai situ akhirnya berniat daftar lagi di S3 ini gitu? Setelah itu nggak ada, tapi sebelum itu ada yang online karena dulu kan pandemi nih 2020. Online class gitu jatuhnya Mas? Ya, jadi exchange-nya itu sifatnya online. Internship juga ada yang di Taiwan dulu tapi online. Timeline-nya sama, 1 semester atau lebih singkat? Lebih singkat. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Dulu yang di ITB itu program Sastra Bahu. Ini kayak program awal banget dari MBKM. Itu 1 semester kayaknya, tapi 1 mata kuliah aja waktu itu. Berarti dikonversi juga ya Mas? Ya, dikonversi. Nah ngomong-ngomong yang di S3 ini Mas, kira-kira Mas Edo ini kedepannya mau ngambil tentang apa nih Mas? Riset ya berarti Mas ya? Ya, nanti fokusnya ke riset. Jadi sebenarnya aku daftarnya ke suatu project. Jadi aku bukan yang punya proposalnya, aku bukan yang punya idenya buat. Jadi kayak aku nggak apply, oh ini nih proposalku nih, terima aku gitu. Enggak. Tapi lagi ada bukaan open recruitment biasa gitu. Tapi topik dan lain-lainnya itu sudah ada. Nah, jadi aku pilih yang menurutku paling inline sama yang aku pengen dan pengalaman-pengalaman riset sebelumnya. Jadi waktu itu aku daftar di sama microbiology tapi ke arah mikrobiologi komputasi. Oh jadi di dalam project itu ada beberapa orang gitu ya Mas? Solo sebenarnya. Solo. Ya, jadi memang projectnya itu didesain ada work package mereka nyebutnya. Jadi per work package itu ada 1 orang PhD yang ngerjain. Gitu. Oh gitu. Ini baru berangkat kapan berarti Mas? S3 ini? Aku nargetinnya di bulan Juli. Juli depan ya? Ya. Oke, nah teman-teman, berarti Mas Edo ini sudah berpengalaman studi abroad kemana-mana nih? Mulai dari Chulalongkorn, Thailand, terus ke Polandia, terus sekarang ke Vienna gitu. Mas, boleh kasih tips dari untuk teman-teman yang pingin ke luar negeri juga buat menuntut ilmunya itu gimana sih Mas langkah awalnya untuk ke sana gitu? Setelah banyak mengalami ini ya, kegagalan daftar dan sebagainya, aku ngelihat ternyata aku nggak siap di administrasi. Jadi sebaiknya teman-teman yang mau daftar, siapin administratifnya, CV, motivation letter, itu dibikin dulu template-nya. Terus yang pasti juga pasport ini penting menurutku. Jadi teman-teman maba nih ya, yang baru masuk banget,
silakan buat paspornya walaupun nggak ada tujuan kemana-mana. Karena itu bakalan berguna banget. Nah, selama Mas Edo exchange nih ya, kira-kira selama Mas Edo exchange ini kira-kira ada ini nggak Mas, kayak struggle selama kuliah atau mungkin ada part time juga waktu kuliah, mungkin bisa diceritain. Wah, struggle ya. Oh, dulu sambil terseok-seok sebenarnya. Kalau struggle pasti ada. Kau coba lihat di 2020 ya, pas waktu di Thailand. Dulu di proses adaptasinya itu agak susah. Itu pertama kalinya aku ke luar negeri. Jadi pas waktu aku di bandara itu, I have no idea ini kayak boardingnya gimana. Terus ini aku, gitu ya? iya aku check innya di mana nih. Terus habis itu boarding kemana nih gitu. Ini bagasiku taruh mana sih dan sebagainya, so on and so forth. Jadi kayak banyak lah penyesuaian yang sebenarnya karena dulu terburu-buru, jadi kayak aku nggak terlalu banyak riset dulu nih. Jadi teman-teman yang baru mau daftar, riset-riset dulu, hal-hal kayak gitu tuh. Terus struggle lain itu secara akademik. Wah itu brutal banget sih menurutku. Aku kebetulan ambil salah satu mata kuliah yang mewajibkan buat publish paper kalau misal mau dapat nilai A. Jadi kayak aku yang masih agak maba waktu itu, jadi kayak Udah kayak perlu bikin skripsi lagi. Iya. Upload jurnal gitu ya berarti ya Mas ya? Iya, jadi satu kelas itu memang nulis bareng terus dipublish gitu. Tim jatuhnya. Iya, tim. Cuma walaupun part-part kita dikit itu rasanya kayak berat banget karena dulu kan belum masuk metode penelitian, Iya, belum dapat belum terus dapat kayak Belum dapat basicnya sebenarnya. Iya. Jadi struggle-nya lumayan lah. Terus kalau kesibukan lain juga sambil kerja dulu juga part time juga ada, terus freelancing juga ada gitu-gitu. Nah tadi kan struggle-nya ya Mas. Nah mungkin bisa dipaparkan juga ke teman-teman nih happy-nya atau benefit yang didapatkan apa aja gitu. Sama Mas Edo exchange. Wah, benefitnya ini banyak banget ya. Mungkin terkesan klise, tapi yang ku dapat setelah aku mengikuti beberapa program itu sebenarnya di networking sih. Jadi dari networking ini aku dapat kayak pintu baru gitu loh. Pintu baru buat gitu. Iya, di relasi. Jadi kayak dari situ aku punya apa ya, kayak opsi-opsi pintu baru buat aku explore lagi gitu. Jadi ke arah mikrobiologi komputasi, ke arah entomologi atau ke arah carbon dating teknik dan sebagainya. Kayak banyak hal dari network yang ku dapat pas waktu di luar gitu. Otomatis juga networknya lebih jauh lagi ya daripada di dalam Dan gak negeri. semua orang pasti dapat kayak gitu ya. Opportunity itu gitu ya Mas ya. Iya, sama juga mengalami enlightenment. Jadi kayak semakin lama aku di luar, semakin aku sadar kayak, wah ternyata banyak hal-hal yang masih bisa nih ya dikembangkan gitu. Jadi kayak ngelihat teman-teman lain akhirnya benchmarking nih kayak, oh aku masih kurang banyak, jadi akhirnya belajar drilling gitu lah intinya. Evaluasi diri ya Mas Iya. jatuhnya dibuat. Kan tadi sudah effortnya Mas ibaratnya untuk daftar itu, terus harus administrasi yang paling susah gitu ya Mas, sama adaptasi. Nah mungkin ketika teman-teman sudah daftar dan lolos administrasi, yang perlu disiapkan kedua itu apa Mas? Tergantung programnya sebenarnya. Kalau misal administrasi udah selesai, kayak misal visa udah diterima dan sebagainya, siap-siap buat berangkat aja. Oh bawa mental sama diri aja gitu ya Mas? Iya, karena sebelumnya pasti pas seleksi wawancara temen-temen juga perlu riset dulu silabusnya tuh kayak gimana, matkul yang mau diambil. Jadi menurutku kalau misal administratif udah kelar, udah aman sih harusnya. Oke. Jadi teman-teman jangan jangan ragu atau jangan takut buat daftar. Coba aja terus. Apa ya namanya berarti studi abroad ya? Gitu. Nah mungkin dari penjelasan Mas Edo tuh udah cukup rinci ya Mas dari tadi, mulai dari awal masuk, riset dan lain-lain. Nah mungkin bisa kasih pesan-pesan nih Mas buat teman-teman Closing maba, statement. iya closing statement buat teman-teman maba atau buat teman-teman yang lagi ngerjain tugas akhir gitu Mas. Gimana cara bertahan? Iya, bertahan hidup. Well, sebenarnya memang berat ya. Maksudnya kuliah itu nggak mudah, apalagi itu buat teman-teman yang udah masuk skripsi ataupun tesis sekarang. Memang berat, tapi nggak apa-apa, dijalanin aja. Terus kalau misal ada kesulitan, silakan diomongin sama teman-teman terdekatnya, diskusi sama pembimbing, dan ya jalani aja walaupun memang berat, tapi bakalan terlalui kok. Bakal selesai pada Iya. waktunya gitu ya Mas. Terus buat para maba yang masih baru memulai, jangan takut buat penolakan. Jadi kayak daftar aja yang banyak program-programnya.
teman-teman punya banyak privilege sebagai mahasiswa ITS khususnya, karena teman-teman bisa berkembang lebih banyak dari program yang ada di ITS. Jadi daftar aja sebanyak mungkin, lihat kira-kira dari eksplorasi tadi teman-teman lebih condong kemana nih minatnya gitu. Jangan kapok untuk kegagalan gitu Jangan ya. lupa dicatat ya teman-teman apa yang udah disampaikan sama Mas Edo tadi. Nah mungkin karena kita udah di penghujung acara nih, aku mau ngucapin banyak sama Mas Edo karena Terima udah kasih, mau Mas. meluangkan waktunya nih buat datang ke podcast kita. Ya, terima kasih juga sudah mau ngundang dan mau sharing-sharing. Ya, nah untuk teman-teman yang masih bingung atau kurang info nih tentang studi abroad atau studi exchange semacamnya, boleh nanti kontak Mas Edo gitu. Ya, Mas, ya? Sebenarnya ITS IO-nya di ITS itu menurutku paling bagus di Indonesia. Oh, Aku nggak melebih-lebihkan, tapi setelah aku cerita-cerita dari teman-temanku di kampus lain itu rasanya kayak, wah ITS IO itu rasanya kayak, Berikan ruang. wah powerful banget. Jadi kayak cari info di situ atau kunjungi websiteku di edodanilian.com. Silakan nanti editor tambahkan aja. ya, di bawah sini. Aku udah mulai rajin nulis blog buat persiapan study abroad dan sebagainya. Keren teman-teman. Bisa dicek ya nanti teman-teman. Jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga pantengin sosmednya Lab Into Go. Instagram, TikTok, dan lain-lain. Twitter juga kita punya di sini. Oke? Oke, kalau gitu aku Mela. Aku Arum. See you in the The next next episode. episode. Bye.